sebuah kisah horor sumur angker di Asrama Putra akan Mimin bawakan buat kalian semua, subscriber setia channel spesial horor. Dari akun Twitter SRC @devri_src berjudul asli Sumur Penjara Kudus Asrama Putra. Buat kalian yang berani, langsung saja selamat menyimak. Semoga kalian suka dan terhibur dengan ceritanya. Daun salam, daun kelor. Salam horor. Ada apa? Kisah di sumur tua. Cerita di sumur ini bakalan ada dua versi, dari versiku dan temanku yang mengalami hal horor juga. Namaku Dev. Letak sumur ini di antara ruang makan dan lapangan voli. Sumurnya sudah lama tidak digunakan, airnya kotor dan bau seperti bau rendaman besi berkarat. Dan sering terdapat bangkai tikus yang jatuh ke sumur. Denah sumur dan sekitarnya seperti ini. Tidak sedikit anak asrama yang malas membuang sampah bekas jajan ke tong sampah. Akhirnya membuang sampah plastiknya ke sumur ini ketika melewatinya. Debit dari air sumur tidak kurang, tidak juga tambah. Tetap segitu selama 3 tahun aku tinggal di asrama dengan bau yang tetap sama. Pernyataanku, kenapa sumurnya tidak ditutup kalau memang sudah tidak dipakai lagi? Entahlah, itu kenapa atau alasan apa. Aku tidak pernah tahu dan tidak pernah mendapatkan jawaban. Kita masuk ke cerita intinya. Rabu pukul 12:30 pulang sekolah. Aku dan Robi pulang ke asrama. Kebetulan kita sekelas. Suasana asrama begitu ramai karena hari Rabu memang hari yang ditunggu-tunggu anak asrama, dimana hari ini adalah hari bebas. Orang tua bisa membawa anak keluar asrama mulai pukul 13, atau anak asrama bisa keluar bebas pukul 15 sampai 17.30. Biasa, orang tua atau keluarganya yang masih tinggal di kota P ini mengunjungi anaknya dan membawakan anaknya makanan buat perbaikan gizi. Setelah berganti baju, aku dan Robi turun ke bawah menunggu lonceng berbunyi yang menandakan jam makan siang. Turun tangga dan menuju ke arah sumur. Tidak tahu kenapa pikiranku ke arah sumur. Mungkin biar lebih dekat ke ruang makan kali. Pernah tidak kalian melakukan teriak di sumur atau ruang kosong? Pas sampai di sumur, melihat isi sumur yang begitu jorok, aku berteriak di sumur dan diikuti suara gema pantulan dari sumur. Joroknya, joroknya, jorok, 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 jorok. Karena bergema, timbullah niat iseng teriak-teriak di sumur. Tidak hanya aku, Robi pun ikut mencoba. Setelah kita teriak-teriak tidak jelas, datanglah Rian, temanku yang isengnya berlebihan. Rian ini mengambil batu dan melempar ke sumur hingga percikan air sumur muncrat ke mukaku dan juga ke muka Robi. Airnya bau sekali, dan baunya lengket kalau kena ke kulit. Aku langsung mengelap muka pakai kaos putih dalaman yang aku pakai. Tidak lama dari situ, aku mulai kesal. Melihat kelakuannya, aku pun berteriak, "Rian, bau airnya, sialan!" Rian tertawa lepas. Setelah itu, Rian pun mencoba untuk berteriak di sumur. Wah, 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 wah. Aku pun
lalu berpegang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dia bercanda, "Mari kita balas." Ketika dia masih teriak-teriak tidak jelas di sumur, aku mengambil batu yang lumayan besar seukuran 2 kali kepal tanganku. Lalu aku ayun dan lemparkan ke sumur itu. Tidak hanya Rian, aku dan Robi juga ikut terkena cipratan air sumur itu. Robi pun kesal karena 2 kali kecipratan airnya. "Dev, kamu bodoh sekali. Orang bodoh kok kamu ikutin sih, Dev?" Rian juga kelihatannya jadi kesal sehingga dia nyeletuk. "Kok bodoh sekali kamu? Besar sekali batunya. Sialan, basah semua mukaku sama bajuku." Dan di akhir dia berbahasa kasar, "Sumur sialan, air kencing suster ngesot, bau sekali." Akhirnya kita cuci muka. Cuci muka pakai sabun biar baunya tidak kecium lagi. Pas cuci muka, tanganku berasa panas dan berat. Aku rendam di bak mandi biar adem sembari menunggu Robi dan Rian. Kita bertiga keluar dari toilet, lonceng tidak kunjung berbunyi. Akhirnya kita mau duduk ke arah lapangan voli. Aku duluan dan diikuti Robi dan terakhir Rian. Tidak tahu kenapa, ketika melewati sumur tiba-tiba Rian terjatuh dan dia sesak nafas seperti tersedak makanan. Dia mau menjerit tapi tidak bisa. Aku dan Robi pun menolongnya. Robi memposisikan badan Rian posisi tidur dan mengangkat perutnya. Ini aku juga kurang tahu, kalau orang sesak tiba-tiba perutnya yang diangkat. Setelah itu Rian pun masih sesak nafas dan tidak bisa mengeluarkan kata-kata sama sekali. Aku hanya bisa diam dan tanganku yang mulai panas dan membengkak. Akhirnya aku panggil teman-teman yang lain dan mereka pun langsung datang membantu. Ada beberapa orang tua siswa lain dan melihat tak banyak bicara, dan koordinasi kita langsung mengangkat Rian ke lantai 2 dan dibawa ke tempat tidurnya Rian. Dia hanya bisa memegang perutnya, layaknya orang kena pukul di bagian perut. Dan tanganku semakin membengkak dan berat sekali rasanya mau mengangkat tanganku. Tidak lama, suhu badanku mulai naik dan badanku rasanya lemas sekali seperti orang tidak makan 3 hari. Robi meminta tolong ke Vero untuk memanggilkan Bruder. Vero berlari ke bawah menuju ruangan Bruder. Ternyata di ruangan Bruder tidak ada siapa-siapa. Vero berlari lagi ke lantai 2 menuju kamar Bruder. Ternyata Bruder tidak ada juga. Akhirnya Vero minta ditemani sama Rado buat mengecek Bruder di Bruderan, tempat tinggal Bruder yang mengajar di sekolah. Dan kebetulan Bruder Rafli adalah kepala Bruder di sekolah dan di asrama. Sampai di Bruderan dengan jarak kurang lebih 150 meter dari asrama. Ternyata yang ada hanya Bruder Alfonsus. Ketika Bruder datang, aku sudah tidak sadarkan diri seperti di dalam mimpi. Aku bertemu suster yang memakai jubah hitam dan bertubuh cukup besar. "Kenapa kamu mengotori air suci itu?" kata suster itu dengan tawa cekikiknya sambil memegang erat tanganku. Aku tidak tahu berbuat apa, aku hanya bisa berdoa dan minta pengampunan kepada Tuhan. Ketika berdoa berulang-ulang, semakin lama semakin keras pula suara suster itu, dan semakin kencang pula dia menggenggam tanganku. Aku kembali berdoa dan aku berteriak, "Ma, tolong aku, Ma." Perasaan sedih bercampur takut. Cuma mikirin apakah masih bisa melihat Mama. "Ma, tolong aku, Ma." Tak lama, akhirnya aku terbangun. Sudah ada Bruder Rafli dan Pak Enset, salah satu guru silat sekaligus guru MTK di sekolah kami. Pak Enset ini juga tahu tentang hal-hal mistis seperti yang sedang kita alami sekarang ini.
Pak NZ menawarkan air putih dan disuruh minum sampai habis. Rasa air itu sangat pahit sekali, mau muntah rasanya. Tapi kupaksakan buat minum pemberian Pak NZ. Aku minum dan lega rasanya, tapi tanganku masih bengkak. Lalu Rian, bagaimana dengan Rian? Oke, ini versi Rian. Dan kebetulan aku dekat dengan anaknya, jadi kalau mau up cerita ini, dia santai saja dan mengizinkan. Sekalian juga buat pengetahuan semuanya bahwa harus jaga sikap dimanapun kita berada. Rian ketika terjatuh sebenarnya sudah tidak sadarkan diri walaupun matanya terbuka. Dia sesak nafas dengan raga yang tidak kenapa-kenapa. Namun jiwanya dibawa pergi ke dalam sumur dunia mereka. Sepenglihatan manusia biasa, Rian hanya sesak nafas dan merasa kesakitan akibat terjatuh. Tapi kalau orang yang benar-benar bisa melihat hal yang begituan, Rian sudah tidak ada di situ, sudah dibawa pergi. Pak NZ menolongku terlebih dahulu supaya dua-duanya kami tidak dibawa ke alam mereka. Setelah menolong aku, akhirnya Pak NZ membentuk posisi duduk dengan kaki bersila dan tangan yang seperti mengeluarkan jurus-jurus untuk menolong Rian melalui kuasa Tuhan yang Maha Pengampun. Yang dirasakan Rian saat itu sangat gelap dan hanya ada suara, "Kamu mau kemana? Di sini saja sama saya ya." Dan ada beberapa bahasa yang tidak Rian mengerti. Rian hanya bisa diam dan ketakutan. Pak NZ menyuruh Bruder Rafli, Alfonsus, dan teman-teman yang lain untuk mendoakan Rian. Kita berdoa yang dipimpin Bruder Alfonsus. Berulang kali kita berdoa, dan doa kita tidak putus-putus dan diulang-ulang terus. Jikalau kalian melihat ini sungguh menyedihkan dan menakutkan. Setelah itu Pak NZ membuka baju dan celana Rian. Kita disuruh mengangkat Rian ke tempat Rian terjatuh. Setelah diangkat ke TKP, Pak NZ meminta 1 ember air dan garam. Garam dimasukkan ke dalam air. Pak NZ seperti memanjatkan doa sambil mengaduk air dengan garam itu. Pak NZ mengambil segelas air garam dan memaksa Rian untuk meminumnya. Rian berontak dan tidak mau minum. Bruder dan Pak NZ sadar kalau itu bukan Rian. Pak NZ teriak, "Ayo nak, kamu pasti bisa melawannya. Rian, kamu kuat. Rian, ayo bangun, dengarkan bapak. Ayo Rian." Dengan penglihatan yang sangat gelap, Rian bisa mendengar suara Pak NZ, yang dimana Rian juga berusaha berdoa dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Rian berdoa dan mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas sikap yang dilakukan. Sambil memaksa, akhirnya Rian minum air garam itu. Sama seperti yang aku rasakan. Air itu terasa pahit sekali. Ketika Rian minum pun dia memuntahkan sebagian air garam itu. Akhirnya Rian tersadar dengan tubuh lemas dan capek, kemudian dimandikan dengan sisa air garam tadi. Setelah itu kita bersih-bersih dan mandi. Makan siang baru dimulai pukul 17. Kita berdua minta maaf kepada seluruh teman seasrama dan bruder. Begitu juga berterima kasih kepada teman-teman, bruder, Pak NZ, dan Tuhan yang masih menolong dan menyertai kami berdua. Setelah makan, aku memutuskan untuk beristirahat. Dengan tanganku yang masih bengkak dan Rian juga seperti kelelahan, kita terbangun dengan lonceng yang menandakan doa sore pukul 18. Kita bergegas bangun dan ke bawah menuju ruang doa. Setelah
doa sore, Bruder ingin menyampaikan beberapa kata. Terlebih lagi untuk kebaikan. Semuanya sikapnya lebih dijaga lagi dan jangan sembarangan berucap. Bruder di sini baik-baik, bukan marah, tapi lebih mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. Terima kasih, Bruder. Sekarang waktunya untuk makan malam. Menuju ruang makan, aku sama sekali tidak berani melihat ke arah sumur. Aku seolah-olah melupakan kejadian siang tadi. Begitu juga setelah makan malam, naik ke kamar tidak ingin melihat sumur itu lagi. Lonceng berbunyi pertanda kita semua harus turun dan mulai belajar. Kita belajar biasanya diawasi oleh 2 orang pengawas. Bisa diawasi Bruder atau guru lajang atau honorer di sekolah kita. Pas di tengah jam belajar, suasana yang aku rasakan sangat berisik dan kepalaku mulai berat. Tanganku mulai membiru dan seperti bekas kena pukul atau kejepit benda berat. Mulai panik dan takut. Apakah ini belum selesai? Tidak lama Rian berteriak, "Aku mau anak ini," katanya sambil tertawa cekikikan. "Anak ini harus bersamaku," teriak Rian lagi. Iya, Rian kesurupan dan tubuhku makin melemah seperti yang kurasakan siang tadi. Suasana asrama menjadi gaduh dan semua anak asrama ketakutan. Teriak-teriak sambil berpelukan. Vero dan Andre yang duduk di sebelah Rian langsung menjauh. Pak Guru, Pak G, dan S, pengawas belajar malam ini, langsung memegang Rian. Pak S langsung mengeluarkan HP-nya dan menelpon Bruder Rafli. 30 menit Rian sudah ditahan. Akhirnya Bruder datang. Lumayan lama karena Bruder harus menjemput Pak NZ dulu dari rumahnya yang cukup jauh. Pak NZ langsung menyuruh Pak G dan Pak S mendudukkan Rian. Pak NZ langsung duduk bersila dan tangannya bergerak seperti mengeluarkan jurus dan mulutnya kumat kamit memanjatkan doa. Anak-anak asrama lain diawasi oleh Bruder dan tetap disuruh fokus, berdoa, dan jangan sampai pikiran kita kosong. Banyak yang teriak ketakutan, berpelukan, dan ada beberapa yang memang penakut sekali sampai menangis karena tidak kuat melihat kejadian itu. Pak NZ mengeluarkan dari kantong bajunya seperti akar pohon, tapi tidak terlalu panjang. Konon katanya akar ini ditakuti oleh mereka makhluk gaib, dan ini bisa juga dipakai jadi cambuk bagi pengguna ilmu kekebalan diri atau pengguna ilmu hitam. Pak NZ tidak pikir lama. Setelah berdoa dan meminta kekuatan dari Tuhan, langsung mengibaskan akar itu ke badan Rian. Rian berteriak, "Sakit, sakit, ampun, sakit, ampun." Anak yang lain semakin takut dan berpelukan begitu erat sampai saling bertindihan. Pak NZ tidak menghiraukannya, terus mengibaskan akar itu. "Keluar sekarang, dia anakku dan di sini semua anakku. Jangan pernah kamu ganggu." Rian terjatuh dan tertidur. Akhirnya dia dibawa ke ruangan Bruder dan disuruh beristirahat. Kita lengah ketika Rian istirahat di ruangan Bruder. Tidak ada orang yang menemani dan Rian terbangun. Rian tersenyum, layaknya dia tidak mengalami hal apa-apa. Untung Bruder menyadari kalau itu bukan Rian. Bruder langsung menarik tangan Rian ketika keluar dari ruangan Bruder dan ingin menuju lapangan voli. "Kamu mau kemana, Rian?" tanya Bruder. "Lapar, Der. Saya mau makan," jawab Rian. Bruder sadar kalau Rian mau ke ruang makan, maka Rian harus melewati sumur itu lagi. "Biar saya saja yang mengambilkan makanan untukmu," kata Bruder. "Tidak usah, Der.
Saya sendiri saja ngerepotin Bruder, jawab Rian. Tidak, kamu di sini anak saya. Saya sebagai orang tua tidak keberatan, cuma mau mengambilkan makanan untukmu, bentak Bruder karena sudah mulai kesal. Karena sudah capek seharian ngurusin hal-hal di luar nalar ini. Karena tidak diizinkan, Rian berteriak tapi yang keluar suara wanita. Aku mau anak ini makananku. Kamu tidak perlu mengambilkannya, aku bisa ambil sendiri, teriak Rian. Suasana baru saja tenang sudah gaduh kembali. Mendengar teriakannya, Pak G, S, dan Pak NZ langsung datang melihat Rian dan Bruder. Rian berontak minta dilepaskan. Lepaskan tanganku, biarkan aku pergi bersama anak ini. Untungnya Bruder memegangnya dengan erat. Kamu belum kapok juga ya? Sini, ku kasih pelajaran. Pak NZ mengeluarkan buah dari kantongnya. Buah itu bentuknya seperti buah jengkol dan rasanya juga pahit. Pak NZ langsung mengunyah buah itu sambil memegang pundak Rian, menatap Rian dengan tajam. Mulutnya Pak NZ komat kamit sembari mengunyah buah itu sambil meminta doa pertolongan dari Maha Kuasa. Setelah mengunyah, dia langsung menyemburkan ke muka Rian. Panas, panas, panas. Apa yang kamu lakukan? Panas, panas. Rian kepanasan dan kesakitan sembari berontak. Pak NZ meminta air dan diambilkan dari ruang Bruder oleh Pak S. Langsung diminum Pak NZ dan menyemburkannya lagi ke muka Rian. Akhirnya, tanpa berontak lagi, tanpa mengeluarkan kata-kata lagi, Rian langsung jatuh ke lantai. Lalu dibawa ke ruang Bruder dan dijaga oleh Pak S. Sembari ngobrol dengan Bruder, Pak NZ masih merasa janggal, seperti masih ada yang kurang dan belum selesai. Iya, benar sekali, ada tanganku yang masih ketempelan. Pak NZ tidak lama memanggilku. Sini tanganmu. Tanganku diurut, bagaikan tulang yang dipatahkan, bagaikan tulang yang remuk. Itu yang aku rasakan. Aku tidak kuat menahannya, hingga aku menangis. Sudah diurut, akhirnya tanganku dibungkus pakai kain dan jangan dibuka sampai besok pagi, pesan dari Pak NZ. Setelah itu, Bruder tetap memberikan masukan agar berdoa selalu. Waktu menunjukkan sudah pukul 20:45. Bruder menyudahi jam pelajaran. Kita berdoa bareng sebelum tidur. Kita tertidur dan malam ini tidak ada gangguan sama sekali. Dan tanganku yang dibungkus oleh kain ketika paginya aku buka sudah sembuh. Oh iya, pas kita tidur tidak ada yang sendiri. Ada yang berdua, bertiga, dan ada yang berempat di tempat tidur yang bertingkat. Sampai seminggu setelah kejadian, kita selalu mengadakan doa bersama sebelum tidur. Dan syukur, tidur seasrama nyenyak dan tidak ada gangguan lagi. Sedikit informasi, sebelum bangunan itu ada, sumur itu sudah ada terlebih dahulu. Pak NZ sudah menjelaskan kalau sumur itu dulu bersih dan dipakai oleh satu kampung. Dan ada suatu ketika, suster yang sedang menimba air, kepala suster jatuh ke dalam sumur karena terpeleset. Bangkainya tidak pernah ditemukan dan semenjak itu airnya menjadi bau dan sumur itu tidak pernah lagi dipakai. Sumur itu sudah beberapa kali ditutup. Tapi ketika ditutup, tiba-tiba air dalam sumur meluap. Dan ketika dibuka, airnya surut kembali dan kembali seperti debit air biasanya. Dan ini masih di luar nalar kita. Aku pun belum bisa menemukan jawabannya kenapa bisa seperti itu.